Maaf, Lani. Lani, aku senang bisa melihatmu lagi, ucap Rio menemuiku di ruang tamu rumahnya. Rio duduk di sampingku. Aku kesini ingin melihatmu, Rio. Tadi aku sudah kesini, tapi kamu tidak ada di rumah. Jawabku tersenyum, dan rindu di hatiku terobati. Tadi aku ada keperluan penting. Maafkan aku, belum menghubungimu. Aku sedang mengalami musibah, ucap Rio terlihat sedih. Aku tahu tentang musibah kebakaran itu. Aku turut prihatin, ucapku. Sekarang aku tidak punya muka menghadapi tantemu, Lan. Tapi aku janji akan mencari pekerjaan dengan giat, kata Rio, yang membuatku tersanjung. Rio lelaki yang baik. Andaikan aku bukan Luna di masa lalu, mungkin kami sudah menikah dan hidup bahagia. Namun, takdir mempertemukan kami di saat aku membalaskan dendamku kepada ibunya, yang juga ibu tiriku. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu, asalkan kamu juga berusaha untukku, Rio, ucapku menatap matanya. Aku bahagia sekali mendengar kata-katamu. Aku janji akan berusaha keras agar aku bisa diterima tantemu. Rio menggenggam tanganku. Aku membalas dengan senyum. Oh ya, ayah mana Rio? Tanyaku. Aku sangat merindukan ayahku. Aku ingin mengajak kamu, Tante Donna, dan ayah makan di luar, sambungku. Oh, ayahku sudah dijemput putrinya, Lan, jawab Rio. Apa maksudmu, Rio? Tanyaku dengan perasaan tidak enak. Tadi pas aku di luar, putri kandung ayah datang menjemput. Sebenarnya aku sangat ingin sekali kenalan dengan Luna, tapi sayang, aku tidak di rumah, jawab Rio. Maksudnya, Luna datang menjemput ayahnya, tanyaku, berusaha meyakinkan jawaban Rio. Iya, Mimi juga tidak melihat, hanya pembantu kami yang bertemu Luna. Sebenarnya aku merasa sedih ayah pergi tanpa pamit. Selama ini aku sudah menganggap ayah seperti ayah kandungku, cerita Rio. Ada yang tidak beres. Tidak mungkin Luna menjemput ayah, karena aku adalah Luna. Apa yang terjadi dengan ayah? Entah kenapa, perasaanku tidak enak. Ayah masih duduk di kursi roda dan tidak bisa berbuat banyak. Kamu tahu di mana Luna sekarang? Tanyaku menyelidiki. Tidak, aku saja tidak pernah kenal dengannya. Saat aku kembali dari Malaysia, dia sudah meninggalkan ayah tanpa pesan, jawab Rio. Rio jujur tidak melihat kepergian ayah dari rumah ini, tapi tidak mungkin dengan Donna, karena tadi di rumah ini masih ada dia. Mustahil Donna tidak melihat kepergian ayahku. Kemana ayahku? Apakah ini perbuatan Donna? Aku yakin ini perbuatan Donna. Siapa lagi yang berani dan sejahat dia di rumah ini? Donna bisa melakukan apa saja demi tujuannya. Tapi tujuan apa yang membuat Donna menyingkirkan ayahku? Rio, aku pergi dulu. Nanti aku kesini lagi, ucapku langsung berdiri. Loh, bukannya kamu baru sampai, Lan? Tanya Rio. Aku lupa meninggalkan kunci rumah. Tanteku pasti tidak bisa masuk rumah, jawabku mencari alasan. Bukankah ada pembantu? Tanya Rio. Pembantu kami sedang pulang kampung, jawabku bohong. Baiklah, aku antar, tawar Rio. Tidak usah, nanti aku kesini lagi, jawabku, melangkah menuju ke mobilku terburu-buru. Aku melaju mobilku pulang. Aku harus mencari bantuan untuk mencari keberadaan ayahku. Dia pasti bisa membantuku, karena dia punya mata-mata dan orang-orang yang bisa dibayarnya. Ayah, di mana ayahku sekarang? Jika terbukti Donna melakukan sesuatu pada ayahku, aku tidak akan memberi ampun. Akan kugunakan Rio sebagai alat melampiaskan dendamku.
Meskipun aku mencintai Rio, akan kubuat Donna menangis. Itu janjiku. Aku melaju mobil secepatnya pulang. Rasanya aku tidak sabaran ingin minta tolong kepada orang yang telah menyelamatkanku. Aku tidak bisa bergerak sendiri mencari keberadaan ayah. Kota ini sangat besar. Aku juga takut kalau ayah atau diasingkan di tempat lain. Entah kenapa, pemikiranku jadi sangat buruk terhadap Donna karena mengingat kejadianku dulu dan sedikit cerita masa lalunya dengan orang yang menyelamatkanku. Mudah-mudahan ayahku masih dalam keadaan baik-baik saja. Aku menyesal kenapa aku membiarkan ayah tetap bersama Donna. Padahal aku tahu dia bukan manusia yang baik. Ayah. Setelah memarkir mobil, aku secepatnya masuk ke dalam rumah. Aku tidak melihat keberadaannya di rumah. Bahkan kamarnya juga kosong. Di mana dia? Aku sangat membutuhkan pertolongannya. Non Lani, cari apa? Tanya pembantu kepadaku saat aku sibuk memeriksa semua ruangan di kamar. Nyonya mana? Tanyaku. Nyonya barusan pergi, tapi tidak bilang kemana, jawab pembantu rumah ini. Kemana dia pergi? Aku sangat butuh, tapi dia tidak berada di rumah. Aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas dan menghubunginya. Halo, jawabnya di ponsel. Kamu di mana? Tanyaku. Aku sedang mengunjungi makam adikku, jawabnya. Maksudnya, makam di dekat hutan lindung? Tanyaku. Karena aku pernah diajaknya ke sana. Bukan, ini TPU yang kita lalui dari salon menuju ke rumah, jawabnya. Aku tahu, hanya ada satu TPU yang dilewati dari salon menuju rumah. Aku baru tahu kalau dia punya adik yang sudah meninggal dan dimakamkan di sana. Aku mau bicara, ucapku. Ada apa? Suaramu terdengar sangat panik, tanyanya. Ayahku hilang, jawabku sambil menangis. Aku sudah menduga dia akan menyingkirkan apa yang tidak berguna baginya, ucapnya yang sangat hafal dengan sifat Donna. Aku takut ayahku atau disiksa di suatu tempat. Aku takut. Tenangkan dirimu, aku akan segera pulang. Sekarang buat kopi hangat kesukaanmu dan duduk tenang. Kepanikan akan membuat otakmu tidak berjalan sempurna. Aku takut ayahku. Tidak akan terjadi apa-apa dengan ayahmu. Tidak ada alasan bagi Donna. Ayahmu, katanya. Tapi dia menutup pembicaraan di ponsel. Aku terdiam, duduk di sofa dengan tangis kecemasan. Bagaimana mungkin aku tidak mencemaskan ayah? Ayah tidak bisa berjalan, dan sekarang entah di mana. Awas kamu Donna, akan aku balas, gumamku sambil mengepalkan tangan dan air mata membasahi pipi. Ini kopinya, Non Lani, ucap pembantu tiba-tiba sudah meletakkan secangkir kopi hangat di meja. Aku terpana melihatnya, padahal aku tidak minta dibuatkan kopi. Terima kasih, Mbok. Aku belum minta, tapi sudah dibikinin, jawabku, berusaha tersenyum. Tadi Nyonya menelpon, suruh saya membuatkan kopi untuk Non Lani. Ternyata dia sangat tahu aku. Dia dengan mudah membaca sikap seseorang. Meskipun dia seorang transgender, aku tetap menghormatinya dan berhutang nyawa. Aku menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri, menikmati kopi hangat, membuatku sedikit lebih tenang. Aku tetap duduk di sofa ruang tengah ini, menunggunya pulang. Sudah 1 jam lebih aku menunggu, tapi dia tidak kunjung pulang. Dia tahu aku sangat butuh bantuannya. Tapi kenapa dia belum juga pulang? Ku coba menghubungi ponselnya, tapi tidak diangkat.
apakah dia sedang dalam perjalanan. Tapi jarak TPU ke rumah tidak begitu jauh. Kemana dia? Aku sangat gelisah. Non Lani, ini makannya. Pembantu rumah ini membawakan nampan berisi sepiring nasi lengkap dengan lauk pauknya, serta meletakkan di meja. Mbok, aku belum lapar, jawabku. Nyonya bilang non harus makan. Apakah Nyonya menelponmu tadi, Mbok? Tanyaku, karena ponselku tidak dijawab. Iya, Non, jawabnya singkat. Oh, terima kasih, ucapku. Kenapa ponselku tidak dijawab? Dia menghubungi pembantunya, berbicara. Tapi kenapa? Berbicara denganku diabaikan. Telepon rumah ini tidak berdering. Pasti melalui ponsel pribadi yang disediakannya untuk pembantu ini. Pembantu itu termasuk orang kepercayaannya. Karena dari awal aku tinggal di rumah ini, dia sudah di sini, melayani kebutuhanku. Bagaimana aku bisa makan enak kalau aku mencemaskan ayah? Dia bermaksud baik agar aku tidak sakit, tapi aku tidak bisa tenang sebelum aku mendengar berita baik tentang ayah. Non, kata Nyonya, non istirahat dulu di kamar setelah makan, mandi dan ganti baju. Sebentar lagi Nyonya pulang, ucap pembantu, tiba-tiba menghampiriku lagi. Nyonya di mana? Kenapa tidak mau bicara denganku, Mbok? Tanyaku sedikit kesal. Maaf, Non, saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan pesan dari Nyonya, jawabnya pelan. Maaf, Mbok, aku sedikit keras tadi. Aku minta maaf, ucapku, karena sadar bahwa aku berbicara dengan orang yang lebih tua dariku. Tidak apa-apa, Non. Aku mandi sesuai dengan yang dikatakannya. Kenapa aku seperti anak kecil dibuatnya? Dia sama sekali tidak mau bicara denganku dan hanya melalui pembantu. Apa yang dilakukannya di luar hingga tidak menjawab panggilan ponselku. Padahal aku sangat membutuhkan bantuannya saat ini. Tok, tok, tok. Aku masih memakai handuk dan baru saja memakai baju. Selesai mandi, tiba-tiba pintu kamarku diketok. Itu pasti dia. Dia sudah pulang. Syukurlah. Aku berlari membuka pintu. Mbok, sapaku. Karena bukan dia. Non, kata Nyonya, Non diminta datang ke alamat ini. Pembantu itu menyodorkan sebuah kertas, bertuliskan sebuah alamat kepadaku. Ini alamat siapa, Mbok? Tanyaku, menerima kertas itu. Tidak tahu, Non. Nyonya yang berikan. Nyonya mana? Ada di kamarnya. Aku memakai baju dan menemuinya di kamarnya. Sampai di pintu kamarnya tanpa mengetok, aku langsung masuk. Di dalam, kulihat dia sedang duduk, membersihkan make up di wajahnya dengan kapas pembersih wajah di depan cermin. Biasanya kamu mengetok pintu sebelum masuk, ucapnya, tetap melihat ke cermin. Tolong bantu aku menemukan ayahku, ucapku, menyatukan telapak tangan, memohon. Dia beranjak dari depan cermin dan membuka lemari pakaiannya. Aku sudah bilang padamu, jangan panik, agar otakmu berjalan sempurna. Sekarang pergi ke alamat yang tertulis di kertas itu, ucapnya, sambil memilih pakaian di lemari. Tapi, tidak ada tapi-tapi, dandan yang cantik. Aku tidak suka melihat rambutmu sekarang, ucapnya. Aku belum menyisir rambut, saking inginnya bertemu dia. Ini alamat siapa? Ayahku gimana? Tanyaku. Aku sudah sewa rumah itu tadi. Ayahmu sudah berada di sana, jawabnya, mengeluarkan satu setel baju dari lemari dan meletakkannya di atas tempat tidur. Ayahku sudah ditemukan. Aku mendekatinya. Dia menatapku, berdiri melipatkan tangannya di perut. Aku sudah bilang padamu,
Singkirkan rasa kasihan dan cintamu pada Rio. Sekarang kamu lihat, Donna membuang ayahmu di jalan. Entah apa lagi yang akan dilakukannya, ucapnya, yang membuatku terpana. Apa? Donna membuang ayahku? Rasanya aku tidak percaya, karena ada Rio di rumah itu. Kenapa kamu tidak percaya? Kamu lupa apa yang dilakukannya padamu. Tapi kenapa? Dia lakukan semua ini pada ayahku. Mataku berembun, membayangkan ayah di jalanan dengan kursi roda. Karena ayahmu sudah tidak berguna lagi untuknya. Selama ini dia tahan, karena masih ada Rio. Sekarang Donna hampir stres, karena Rio bangkrut, jawabnya sambil tersenyum sinis. Jadi, dia tidak menerima panggilanku di ponsel karena sedang mengurus pencarian ayahku. Entah bagaimana caranya, dia melakukan secepat itu, menemukan ayah. Dia bergerak cepat, seperti saat aku dikepung beberapa orang bayaran Mila. Sekali lagi dia menyelamatkanku, tepatnya ayahku. Terima kasih, ucapku, dan langsung memeluknya. Pergilah, temui ayahmu, katanya, membalas pelukanku dengan mengelus kepalaku, hangat. Aku melaju mobilku menuju rumah yang tertulis di kertas. Tidak sulit bagiku menemukan rumah itu, karena tidak jauh dari salah satu salon yang aku kelola. Rumah yang terletak di sebuah perumahan kecil dan minimalis. Halaman kecil yang pas menampung satu parkiran mobil saja. Aku melangkah ke pintu. Tok, tok, tok. Aku mengetok pintu. Tidak lama kemudian pintu dibuka. Kulihat ayah masih duduk di kursi roda membukakan pintu untukku. Lani, sapa ayah menyambutku. Ayah, aku langsung memeluk ayah. Syukurlah ayah selamat. Aku sangat mencemaskan ayah, ucapku, belum melepaskan pelukanku. Masuklah nak, kata ayah. Aku melepaskan pelukan dan melangkah masuk. Pintu ditutup lagi oleh ayah. Apakah ayah baik-baik saja? Tanyaku sambil duduk. Ayah baik-baik saja, Lani, jawab ayah. Bagaimana? Ini bisa terjadi, ayah? Tanyaku. Ayah menceritakan kalau dia ditinggal oleh Donna di dekat jembatan dan jalan sepi. Donna marah karena ayah mencoba menasehatinya. Ayah melipatkan tangan, memohon maaf atas nama istri yang telah membuangnya. Minta maaf karena Donna mencoba memanfaatkan aku agar bisa menikah dengan Rio, agar supaya bisa membangun perusahaan Rio lagi. Kenapa ayah minta maaf? Ayah tidak salah, ucapku, memegang tangan ayah agar tidak memohon. Donna masih istriku, Lani, jawab ayah. Tapi itu salahnya, bukan salah ayah. Ayah menangis. Aku tahu kesedihan yang dirasakan ayah saat ini. Jangan sedih, ayah. Aku menyodorkan sapu tanganku dari dalam tas. Ayah mengusap air matanya dengan sapu tangan yang kuberikan. Aku sangat merindukan Luna. Aku sangat merindukan putriku, Lani, ucap ayah di sela tangis. Aku juga merindukanmu, ayah. Andaikan aku bisa jujur saat ini, tapi belum saatnya. Aku akan membalas semua perlakuan Donna. Akan aku balas, ayah. Orang yang menyelamatkanku benar. Aku harus membuang rasa cinta dan kasihanku jika ingin membalaskan Donna. Permainan akan kumulai dan diakhiri dengan secepatnya. Tidak akan kusia-siakan waktu membalas Donna. Aku ingin secepatnya membawa putriku dan ayah jauh dari sini. Akan aku selesaikan permainan ini. Ayah, jangan sedih. Aku janji akan mencari Luna. Sekarang izinkan aku merawat ayah di rumah ini, ucapku, menggusuk punggung ayah yang sedang menangis. Terima kasih, nak, terima kasih. Kalau tidak ada kamu dan tantemu,
Mungkin aku sudah hidup di jalanan, kata ayah, menyeka lagi air matanya dengan sapu tangan. Ayah, maafkan aku, belum bisa jujur. Aku janji, setelah dendamku ke Donna terbalaskan, akan kubawa ayah jauh dan kita bisa hidup tenang. Awas kamu Donna, akan kubalas setiap tetesan air mata ayahku. Bukan hanya aku yang menjadi korban kejahatanmu, ayahku juga. Setelah semua harta ayahku terjual, kamu mencampakkan ayahku seperti sampah. Ayah, selama tinggal di sini, ayah tutup pintu dan jangan keluar. Aku akan mengunjungi ayah setiap hari, membawakan makanan dan kebutuhan ayah lainnya. Ayah tidak enak merepotkan kamu dan tantemu, Lani. Ayah tidak merepotkan aku. Anggap saja aku Luna, putri ayah. Lani, kenapa kalian menolongku? Padahal aku bukan siapa-siapa kalian. Kenapa menolong harus melihat siapa dulu, ayah? Melihat dan merawat ayah bisa mengobati rasa rinduku kepada ayahku. Jawabku. Di mana ayahmu, Lan? Tanya ayah. Ayahku di luar negeri, jawabku gugup. Oh iya ayah, besok aku akan belikan ayah baju, karena sudah larut. Ayah istirahat saja, kunci pintu. Aku pulang dulu, kataku, sambil melangkah keluar pintu. Jangan repot-repot, nak. Ada tempat berteduh saja sudah membuatku bersyukur, jawab ayah. Ayah jangan sungkan. Sekarang aku adalah putri ayah. Semoga kamu selalu bahagia, nak. Rio tak salah memilihmu. Aku tersenyum menanggapi. Aku melaju mobil ke rumah Rio. Aku sudah janji akan kembali ke rumahnya tadi. Permainan ini akan kumulai lagi dan akan kuselesaikan secepatnya. Bersambung.